Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mencintai Ahlul Bait atau Dzurriyyatur Rasul atau para habaib, para syahid, para syarifah, para syahidah gitu ya. Apakah menghormati beliau-beliau ini wajib? Ya, menghormati semua orang itu wajib, tapi penghormatan kita atas beliau itu ya tambah wajib ya. Mengapa demikian? Karena menghormati beliau itu dasarnya adalah Al-Quran. Coba mari kita cek lagi di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Di sana dikatakan, Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kita perhatikan, kita maknai dulu. Qul, ngendika sapa sira Nabi Muhammad, la as'alu orang jaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh ngalahi ing atase tablighi risalah. Dalam suatu tafsir dikatakan alaihi artinya ngala tablighi risalah, orang jaluk ajron ing upah illal mawaddata angin kejaba cinta fil kurba ing dalem kerabat. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, ya, sebagaimana kita sering lafalkan ketika habis sholat, kita wiridan gitu ya. Inna ridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yudhahirakum tadhhira. Gitu kan ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Maksudnya gimana? Allah menghendaki menghilangkan dari diri kalian semua ahlul baiti, ahlul bait, menghilangkan apa? Kotoran, arijah, rereget ya, wa yutahhirakum tadhhira, dan mensucikan kalian semua dengan sesuci-sucinya. Sehingga Al-Mafurlah Syekh Maimun Zubair, guru kita, itu pernah dawuh ya, kenapa kita hormati beliau-beliau itu? Karena beliau itu sulit wafat dalam keadaan kufur ya, karena dijamin oleh Allah ya. Sedangkan kita, siapa yang menjamin diri kita? Apa kita husnul khotimah ataupun su'ul khotimah ya? Semoga kita semuanya husnul khotimah sih, tapi kan yang jamin nggak ada. Beda dengan beliau-beliau ini ya. Nah, itu dasar daripada mengapa kita hormati Dzurriyyatur Rasul. Sebagaimana kita mencontoh bahwasanya Al-Mafurlah Syekhul Maimun Zubair, beliau juga pernah berpesan kepada santri-santrinya agar mengaji atau belajar kepada para alim ulama yang berasal dari kalangan habaib. Sehingga tidak heran kalau beliau itu punya putra-putra dipondokkan di Mekah Al-Mukarramah, ada yang di Syria dan lain sebagainya. Itu karena beliau itu menghimbau agar akhir zaman ini untuk mengaji pada ulama-ulama dari kalangan habaib atau dzurriyyatur rasul ya. Sebab dzurriyyatur rasul ini juga diperumpamakan sebagai perahunya atau kapalnya Nabi Nuh. Sehingga Syekhul Maimun Zubair itu pernah berpesan agar kita semua untuk menaiki perahunya atau kapalnya Nabi Nuh ya. Bagaimana sering kita lafalkan, wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha wa'tasim billahi wasta'ini. Wasafinun lin najati idza khifta min tufan. Kapalnya Nabi Nuh ya, itu kita diperintahkan untuk menaiki atau apabila kalian itu takut dari bahaya angin topan. Yang dimaksud angin topan di sini adalah kekufuran ya. Apa yang dimaksud dengan angin topan di sini adalah kekufuran. Fanju fi halah takunu kadza wa tasim billahi wasta'ini. Ketika kita mau
naik kapal Nabi Nuh ini, maka kita akan selamat dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud kapalnya Nabi Nuh itu siapa? Ada kelanjutannya. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri subbihu bil anjumi suhuri. Nah, ini ahlu baitil Mustafa tuhuri, yang dimaksud dengan kapalnya Nabi Nuh adalah ahlul bait, ya, atau dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disifati suci-suci. Hum amanul ardi fadzakiri, ya. Beliau-beliau inilah, ya, yang menjadikan bumi ini selalu aman, ya. Karena apa? Selagi masih ada para habaib, masih ada para dzurriyyatur Rasul ini, bumi ini selalu aman, ya. Maka dari itu, sekali lagi pesan Syekhuna Ibnu Zubair agar kita di akhir zaman ini ngaji kepada ulama-ulama dari kalangan habaib. Nah, maka dari itu habaib itu menjadi panutan kita. Tapi habaib yang bagaimana? Ada kelanjutannya juga. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu. Gitu ya. Fahumul qaumul ladzina hudu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya wong sing ngalim saka ahlul bait, berarti ulamanya ahlul bait itu yang kita anut, gitu ya. Itu contoh daripada atau dasar daripada kita diperintahkan untuk menghormati dan untuk memuliakan para dzurriyyatur Rasul. Nah, lantas bagaimana cara kita mencintai dzurriyyatur Rasul? Ya. Ada seorang ulama dari kalangan habaib mengatakan, yaitu Habib Mundir Al-Musawwa, ya. Intinya beliau berpesan, dalam kita mencintai dzurriyyatur Rasul, ya, intinya diperintahkan untuk mencintai secara proporsional, ya. Jangan sampai dalam kita mencintai justru merusak mental beliau-beliau itu. Artinya apa? Kadang-kadang kan kita terlalu mencintai, terlalu hormat, itu menjadikan dari kalangan habaib, terutama yang masih remaja, itu nyun sewu, gila hormat dan lain sebagainya. Itu ngendikane napa? Ngendikane Habib Mundir Al-Musawwa. Jadi bagaimana antara membedakan membedakan mencintai habaib dengan mencintai ulama? Ya, kalau memang sama-sama ulama, maka ulama yang dari kalangan habaib itu lebih dicintai, ya. Tapi jangan sampai misalkan habaibnya itu adalah masih muda, masih remaja, artinya keilmuannya itu belum terlalu wow, gitu ya. Maka jangan kalahkan menghormati ulama tapi lebih menghormati habaib. Itu jangan seperti itu, ya. Artinya kita tetap mencintai para ulama walaupun itu dari kalangan orang biasa, daripada menghormati para habaib yang masih golongan remaja atau masih muda. Itu pesan daripada Habib Mundir Al-Musawwa, gitu ya. Intinya beliau juga berpesan dalam mencintainya itu jangan sampai fanatik buta lah, ya. Apa-apa misalkan memerintahkan segala perintahnya kita ikuti, itu enggak, ya. Tapi tetap memilah-milih, ya, dipilah-pilah. Terutama ketika kita diperintah oleh habaib yang masih muda, yang masih tahap belajar, ya kan. Diperintahkan, ya maka kita lihat perintahnya apakah itu baik atau tidak, ya. Jangan fanatik buta, ya, terjadi fanatisme atau apa istilahnya, gitu ya.
Nah, lantas bagaimana ketika ada Habib kok ngawur ya? Dalam satu bagian video saya itu sudah pernah saya unggah, ya intinya menukil daripada penghentikan Masyaikh Lirboyo itu dikatakan ketika ada Habib yang ngawur ya, itu bagaikan istri yang haid, selalu dicintai, tetap dicintai walaupun tidak bisa dipakai gitu. Begitu juga Syekhuna Al-Mafurlah, Syekhuna Maimun Zubair juga pernah dawuh bahwasanya ketika ada habaib yang kurang sesuai dengan syariat kita, itu bagaikan Al-Quran yang sobek. Artinya Quran yang sobek itu tetap dimuliakan, tetap diagungkan, tapi tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi walaupun sudah sobek nggak boleh dibuang kemana-mana sih, tetap ditempatkan di tempat yang lebih tinggi gitu.